Timnas Indonesia menelan pit pahit kalah telak dari Libya dalam pertandingan uji coba di Stadion Mardan Sport Complex Turki pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 semalam. 4 gol Libya ke gawang Timnas Indonesia dicetak oleh Ahmad Ekrawa pada menit ke-25, Omar Al-Khoja pada menit ke-58, Nur Aldin Ahmed pada menit 89, dan yang terakhir Muhammad Al-Kulai pada menit 90+2. 2 dari 4 gol yang merobek jala Timnas Indonesia terjadi seusai bek asal Wolverhampton FC yaitu Justin Hubner melakukan blunder fatal. 2 kesalahan yang dilakukan oleh Justin Hubner semuanya terjadi karena blunder passingnya. Imbas 2 blunder passingnya, Instagram Justin Hubner langsung digeruduk supporter Timnas Indonesia. Bukan untuk memberikan kritik keras, para supporter Timnas Indonesia justru berikan semangat dan dukungannya kepada Justin Hubner. Hal itu dapat dilihat dari unggahan sematan dari Justin Hubner di Instagram pribadinya. Menarik dinantikan evaluasi permainan dan performa dari seorang Justin Hubner bersama Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Number 2. Bek Timnas Indonesia yaitu Justin Hubner berbicara soal penampilannya pada laga Timnas Indonesia melawan Timnas Libya. Timnas Indonesia kalah dari Libya dengan skor 0-4 di Titanic Mardan Stadium Turki. Setelah pertandingan, Justin Hubner mengakui laga pertamanya bersama Timnas Indonesia berjalan sangatlah sulit. Pemain naturalisasi itu memang baru bergabung dengan Timnas Indonesia setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia juga baru bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Pemain Wolverhampton itu tiba di Turki pada hari Senin dan hari Selasanya langsung debut bersama Timnas Indonesia. Ini adalah pertandingan pertama saya. Laga ini sungguh sulit karena sistem baru untuk saya, formasi baru untuk saya, jadi benar-benar laga yang sulit untuk dimainkan. Namun, saya tetap senang bisa memainkan laga pertama saya bersama Timnas Indonesia, ujar Justin Hubner. Justin Hubner pun menilai timnya harus lebih solid lagi dalam menyerang dan bertahan. Kami perlu berkembang, semua orang bertahan, semua orang menyerang dan kami harus lebih kompak lagi, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengakui passingnya buruk saat melawan Libya, biasanya hal itu tidaklah terjadi. Ia pun bertekad untuk lebih bekerja keras bersama Timnas Indonesia. Bagi saya, passing saya tidak bagus untuk game ini. Biasanya bagus, tapi game ini tidaklah bagus, kata Justin Hubner seusai pertandingan. Saya perlu berkembang, hanya berjuang lebih keras lagi, ujar pemain 20 tahun tersebut. Umpan Justin Hubner yang terlihat sangatlah fatal saat menit ke-89 yang menyebabkan gol ketiga Libya terjadi. Ia hendak berniat memberi umpan ke Jordi Amat, namun bola umpannya bisa dipotong oleh pemain lawan untuk dilesatkan ke gawang Syahrul Trisna. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjalani uji coba kedua melawan Timnas Libya pada tanggal 5 Januari 2024 mendatang. Setelah itu, tim besutan Sinteyong akan uji coba melawan Timnas Iran pada tanggal 9 Januari 2024 di Qatar. Uji coba ini sebagai persiapan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari 2024 mendatang. Number 3. Usai kalah telak dari Timnas Libya dengan skor akhir 0-4 tanpa balas, terdapat 3 catatan penting mengenai penampilan lini belakang Timnas Indonesia. Yang pertama adalah terlalu banyak kesalahan. 4 gol yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia berawal dari kesalahan para pemain belakang Timnas Indonesia. Gol pertama berkat Wahyu Prasetyo yang kurang sigap melihat pergerakan striker lawannya. Justin Hubner berperan pada gol kedua dan ketiga Libya. Sementara kesalahan umpan Jordi Amat memudahkan gol keempat bersarang ke gawang Timnas Indonesia. Yang kedua adalah perlu adanya adaptasi. Beberapa pemain belakang Timnas Indonesia tampaknya masih perlu beradaptasi satu sama lain, terutama untuk Jordi Amat dan Justin Hubner. Dua pemain itu memang cukup telat bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki, karena Jordi Amat bahkan baru pulih dari cedera bahunya. Dan yang terakhir, mencari skema terbaik. Sinteyong harus mencari skema yang paling tepat untuk lini belakang Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 nanti, entah itu formasi 4 back ataupun 3 back. Pada laga ini, Sinteyong memainkan formasi 4 back
namun dengan dua tim yang sama sekali berbeda di babak pertama dan kedua. Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita Timnas Indonesia pada hari ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar.